Jelang Natal, Gubernur pantau stok dan harga bahan pokok. Simulasi penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Panjat tebing kembali berjaya, raih emas SEA Games. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional Manado pekan lalu. Pemantauan stok dan harga bahan pokok oleh Gubernur adalah upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperketat pengawasan distribusi kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban permainan harga atau kelangkaan barang yang kerap muncul jelang Hari Raya. Salah satu lokasi yang didatangi adalah pasar tradisional Bersehati Manado. Mencegah bagaimana invasi ini tidak terjadi di Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini kita dalam posisi masih negatif, masih aman ya, tetapi kita harus tetap waspada karena kebutuhan masyarakat ini meningkat dalam rangka menghadapi Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Semua masyarakat ini membutuhkan semua yang ada di sini. Itu sebabnya kios TPID ini dengan inisiasi teman-teman semua tim TPID untuk mendirikan kios ini, pertama tadi sudah menyiapkan logistik yang kira-kira ini akan meningkat dibutuhkan masyarakat, juga sebagai fungsi kontrol. Kehadiran Gubernur membuat para pedagang dan pembeli menyampaikan langsung keluhan serta kondisi harga di lapangan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Universitas Negeri Manado atau Unima Tondano Minahasa akan segera membuka prodi kedokteran atau fakultas kedokteran pada Mei tahun 2026 mendatang. 50 mahasiswa pertama akan mendapatkan beasiswa dari Unima. Rencana pembukaan prodi kedokteran di Unima Tondano merupakan tindak lanjut dari lobi Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus kepada Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Upaya yang tertuang dalam penandatanganan MOU antara Unima dan Pemprov Sulawesi Utara ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Selvanus atas minimnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini. Rektor Unima Yosef Philip Kambe bilang ini wujud nyata bagaimana Gubernur ingin memajukan Sulawesi Utara lewat peningkatan pelayanan kesehatan. Setelah melewati proses persiapan sekian waktu, Unima rencananya akan membuka pendaftaran mahasiswa baru kedokteran pada Mei 2026 dengan 50 mahasiswa pertama akan menerima beasiswa. Pak Gubernur waktu itu memang langsung memberikan rekomendasi dan ditujukan ke Pak Presiden. Ini merupakan wujud nyata bagaimana Pak Gubernur ingin Sulawesi Utara itu cepat maju. Dan kami di Unima juga langsung merespon dengan keinginan Bapak Gubernur untuk meningkatkan, terutama peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sulawesi Utara. Dan ini juga langsung direspon oleh Pak Presiden dan Pak Menteri, dan kami di Unima langsung dihubungi untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga nanti pada tahun depan, kira-kira bulan Mei, izin operasionalnya bisa keluar dan Unima bisa menerima calon mahasiswa baru, khususnya prodi kedokteran. Sementara itu, Gubernur Julius Selvanus bilang, Sulawesi Utara saat ini butuh tambahan tenaga dokter untuk meningkatkan layanan kesehatan daerah. Beberapa waktu lalu saya bersurat bermohon kepada Bapak Presiden untuk minta rekomendasi juga kepada Menteri Dikti. Itu terkait dengan Unima kita
untuk membuka 2 prodi. Yang pertama prodi kedokteran dan satu lagi prodi pertanian. Karena juga Unima memiliki cukup luas lahan ya. Juga kita sangat membutuhkan dokter di Sulawesi Utara, juga tentunya Indonesia. Sehingga saya bersurat kepada Bapak Presiden. Nampaknya Bapak Presiden sangat cepat menanggapi, dan kami justru malah sekarang terdadak ya dengan apa yang Bapak Presiden berikan kepada kami dengan begitu cepat menanggapi. Dan beberapa waktu lalu dari Kementerian Kesehatan dan Dikti sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membimbing dan mengecek kesiapan Unima. Ya. Pihak Kementerian Kesehatan dan Kemendikti sebelumnya telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan Unima, dalam hal ini infrastruktur dan sumber daya manusia, dalam proses pembentukan prodi kedokteran di Unima Tondano. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, keluarga besar Kodam 13 Merdeka menyambut secara resmi kehadiran Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus sebagai pejabat yang baru menggantikan Maijen TNI Suhardi. Prosesi penyambutan berlangsung di markas Kodam 13 Merdeka Sabtu pekan lalu. Ratusan prajurit TNI dari Kodam 13 Merdeka menyambut hangat kedatangan Maijen TNI Mirsa Agus sebagai Panglima Kodam 13 Merdeka, menggantikan Maijen TNI Suhardi. Prosesi penyambutan Maijen TNI Mirsa Agus diawali dari gerbang utama markas Kodam 13 Merdeka dan dilanjutkan menuju lobi utama Makodam untuk acara tradisi penerimaan yang dihadiri oleh perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Prosesi selanjutnya yakni upacara penyerahan pasukan dan alutista di lapangan Kodam 13 Merdeka, di mana terdapat rangkaian pemeriksaan pasukan oleh Pangdam 13 Merdeka menggunakan kendaraan roda 4 serta menampilkan berbagai atraksi dari prajurit. Diwawancarai media usai upacara, Maijen TNI Mirsa Agus bilang bahwa TNI memiliki fungsi pertahanan negara seperti pertempuran dan operasi militer selain perang. Dalam konteks tersebut, dirinya akan memaksimalkan pergerakan prajurit dalam 2 fungsi TNI Angkatan Darat tersebut, termasuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah di 2 provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saya cek ke sini ternyata batalion saya ada 1 yang masih di daerah tempur, yaitu di Papua, batalion 712. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin saya harus tinjau kondisi moral pasukan saya yang di depan dulu. Setelah itu saya masuk ke dalam sini, internet sudah jalan dengan sangat baik oleh Pak Suhardi, baik program-program nasional, di mana di sini ada MBK, ada Sekolah Rakyat, ada koperasi keluarga desa Merah Putih, kemudian beberapa hal-hal kegiatan lagi seperti kesehatan gratis dan lain sebagainya. Itu akan kami lanjutkan dan kami dorong terus biar rakyat khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo ini lebih sejahtera lagi. Tentunya harus dibantu oleh pemerintah daerah masing-masing. Sementara itu, Maijen TNI Suhardi sebagai pejabat lama menyampaikan optimisme kepemimpinan Maijen TNI Mirsa Agus akan mampu membawa Kodam 13 Merdeka lebih baik ke depan, terutama memasuki tahun 2026. Saya rasa Pak Mirsa ini Pangdam qualified, Pak. Jadi langsung dia sudah paham karena kita sudah serah terimakan. Jadi tidak ada yang sesuatu yang masih menyisakan karena di akhir tahun, Pak. Mudah-mudahan penyiapan di tahun 2026 nanti bisa semakin baik dan saya yakin Kodam 13 Merdeka akan semakin berprestasi. Pergantian Panglima Kodam 13 Merdeka dari Maijen TNI Suhardi kepada Maijen TNI Mirsa Agus diawali dengan serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak pada 11 Desember 2025 di Mabes Angkatan Darat. Sebelum bertugas sebagai Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Mirsa Agus pernah menduduki berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat, di antaranya Danrem 061 Surya Kencana di Bogor dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setama Lemhanas. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, program ketahanan pangan di Sulawesi Utara tahun 2025 difokuskan pada peningkatan produksi padi dan jagung. Melalui upaya ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan produksi komoditi pangan terutama padi dan jagung. Guna mewujudkan program ketahanan pangan sepanjang tahun 2025 ini, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan seperti percetakan lahan padi ladang baru, pemberian bantuan bibit padi dan jagung, bantuan alat mesin pertanian, perbaikan dan pembangunan sarana irigasi, serta program penanaman jagung bersama TNI Polri dan organisasi masyarakat. Sepanjang tahun 2025 tercatat 6.395 hektar padi ladang baru telah dibuka. Sementara luas panen padi secara keseluruhan mencapai sekitar 83.000 hektar. Dengan total produksi diperkirakan mencapai 441.000 ton padi atau setara 236.742 ton beras pada akhir tahun 2025 ini. Untuk komoditi jagung, perluasan lahan di tahun 2025 ini mencapai 94.459 hektar. Tersebar di 15 kabupaten kota, dengan total produksi diperkirakan akan mencapai 460.000 lebih ton jagung. Di sisi lain, guna memaksimalkan produksi padi dan jagung, petani menerima bantuan benih sebanyak 553 ton jagung dari Kementerian Pertanian untuk 36.000 lebih hektar lahan dan 8.555 kg dari APBD Provinsi. Kolaborasi program penanaman jagung serentak juga dilakukan bersama TNI dan Polri. Sementara perbaikan dan perluasan irigasi guna menjaga kebutuhan air bagi petani dalam mengolah sawah secara gotong royong dari pemerintah kabupaten kota, serta dukungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado. Ketahanan pangan, juga swasembada beras, swasembada pangan, ini sudah kami lakukan baik dari provinsi maupun kabupaten kota sampai di perbatasan. Kita melakukan penambahan cetak sawah, ya. Kemudian yang tidak aktif lagi kita aktifkan kembali, termasuk juga yang kita tanam di dataran tinggi, ya, baik itu padi, gogo, kemudian juga jagung. Ya, ini terus kita lakukan untuk daerah-daerah atau lahan-lahan yang selama ini tidak digunakan atau lahan tidur. Selain peningkatan komoditi padi dan jagung, Gubernur Silvanus juga ingin mengembangkan pangan lokal guna mendukung swasembada pangan lewat imbauan ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menanam berbagai jenis ketela pohon, jenis umbi-umbian, pisang, kacang-kacangan, serta komoditi hortikultura cabai. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Simulasi penanganan bencana di Sulawesi Tengah, informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ratusan personel gabungan diterjunkan dalam simulasi penanggulangan bencana di sirkuit Panggona, Palu. Latihan terpadu ini dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam, evakuasi korban hingga situasi darurat lainnya yang kerap muncul setelah bencana. Latihan juga mensimulasikan antisipasi konflik sosial, termasuk penjarahan di area pertokoan, situasi yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah pasca bencana 2018 lalu. Skenario ini diperagakan untuk melatih kecepatan respons dan kemampuan koordinasi lintas lembaga. Sebanyak 597 personil terlibat dalam latihan ini. Mereka berasal dari unsur Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, dan sejumlah instansi lain yang menggambarkan pentingnya kekuatan terpadu dalam menghadapi situasi darurat. Jadi itu gambaran tentang kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya semua stakeholder terkait. Ada Polda, ada Kodam, ya kan? Ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada Penanggulangan Bencana, ada PMI, dan semuanya. Ya. Semua stakeholder terkait untuk Sulteng kita sudah siap. Tapi kita sama-sama berdoa supaya, ya Allah tahu saja, ya,
stop Jo. Jangan lagi Allah kasih bencana di sini. Kesiapsiagaan di Sulawesi Tengah tidak hanya berfokus pada mitigasi bencana alam, namun juga mengamankan situasi sosial yang berpotensi meningkatkan pasca bencana. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menghindari kejadian tak diinginkan seperti penjarahan. Latihan ini sekaligus menjadi momen penilaian sejauh mana aparat di Sulawesi Tengah siap merespons setiap situasi darurat. Dari TNI, kepolisian hingga unsur penyelamatan, seluruhnya dipersiapkan untuk dapat bergerak cepat dan terkoordinasi. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pendidikan pembentukan Bintara TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2026 dan pendidikan pertama Tamtama TNI AD gelombang ketiga tahun anggaran 2025 resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan gelaran upacara bersama di Rindam Bitung. Komandan Ridam 13 Merdeka Brigjen TNI Wempi Ramande membuka secara resmi pendidikan pembentukan Bintara TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2026 dan pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun anggaran 2025 yang dipusatkan di lapangan Secata Rindam Bitung. Ratusan siswa yang akan mengikuti pendidikan ini terbagi atas siswa Tamtama sebanyak 509 orang dan siswa Bintara sebanyak 242 orang. Dalam amanatnya, Brigjen TNI Wempi Ramande berpesan kepada para siswa yang mengikuti pendidikan militer kali ini agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, mulai dari kesiapan mental, fisik, serta kemampuan akademis, karena pendidikan akan ditempuh dengan merujuk pada kurikulum yang telah dipersiapkan sebelumnya dan jadwal pendidikan yang intensif. Yang perlu saya pesankan, tadi sudah saya sampaikan, siapkan mental, siapkan fisik, akademisnya, juga ya kita ada punya tripola dasar ya, mental, sikap perilaku ya, mental sikap perilaku, kemudian akademik, kemudian jasmani. Itu adalah dasar dalam pendidikan di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Itu yang kita pedomani untuk kita laksanakan. Nanti di dalam kurikulum sudah diatur materi. Makanya secara mental mereka harus siap, terutama yang Tamtama yang baru masuk, mereka harus siap secara mental supaya mereka dapat melaksanakan pendidikan, karena mereka tidak punya waktu untuk leha-leha. Ditambahkan Jenderis Yulmas Finas selaku komandan secara Rindam 13 Merdeka, para siswa Diktuba maupun siswa Dikmata agar memaksimalkan kemampuan dan kapasitas yang ada selama periode pendidikan hingga dapat menyelesaikan masa pendidikan dengan hasil terbaik. Upacara pembukaan pendidikan ini diakhiri dengan penampilan yel-yel dan atraksi para siswa di hadapan para pejabat utama Rindam 13 Merdeka yang hadir. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, Saudara, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia vonis mantan Bupati Bone Bolango Hamimpou hingga 3 tahun pidana penjara dalam sidang kasasi dugaan kasus korupsi dana bansos. Dugaan kasus korupsi dana BOS yang menyeret mantan Bupati Bone Bolango Hamimpou rupanya terus berlanjut. Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini pun sebelumnya telah melalui berbagai tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Bahkan Hamimpou divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alhasil permohonan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hingga 3 tahun pidana penjara kepada mantan Bupati Bone Bolango Hamimpou. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengaku tengah menunggu salinan putusan Mahkamah Agung secara lengkap untuk proses eksekusi. Kasus Hamimpou, memang kasus ini sudah bergulir cukup lama ketika kami belum berada di sini, namun kasus Hamimpou ketika di pengadilan ketika pertama, mungkin kami lihat kasusnya bebas, jaksa melakukan upaya hukum yaitu dengan upaya hukum kasasi. Kasasi telah turun, namun jaksa belum bisa melaksanakan eksekusi karena putusan dekatnya belum diterima. Jaksa Negeri Bone Bolango telah melaporkan kepada pimpinan di sini melalui Perkajati Pak Wakajati. Sekarang mereka telah menyurati secara resmi untuk meminta putusan lekatnya.
Kejati Gorontalo mengakui tidak akan menghalangi upaya hukum yang akan ditempuh terdakwa melalui pengajuan peninjauan kembali. Sebelumnya, Hamim Pau diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2012 dengan kerugian negara hingga 1,7 miliar rupiah. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah yang bertujuan menyelaraskan kebijakan dan meningkatkan profesionalisme jajaran kejaksaan sesulut. Serakerda kali ini fokus pada implementasi penegakan hukum yang pro rakyat, humanis, serta akselerasi transformasi digital. Rakerda Kejati Sulut dilaksanakan dengan 3 tujuan utama, yakni penyelarasan kebijakan antara Kejati dan seluruh cabang Kejaksaan Negeri di Sulawesi Utara, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh bidang, identifikasi kendala operasional di setiap satuan kerja, dan perumusan solusi terukur. Kepala Kejaksaan Sulut Yakob Hendrik Pati Pelohi bilang, institusi penegak hukum harus memiliki profesionalisme serta keberanian moral. Kajati juga menyinggung program terbaru yang pro rakyat, seperti MOU Pidana Kerja Sosial yang baru ditandatangani dengan Pemprov Sulut. Kemudian dia juga menekankan begini, transformasi digital bukan pilihan melainkan keniscayaan. Kejaksaan harus menjadi institusi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan semua. Tadi ada disinggung Pak Ketua, memang kita ini harus satu data. Ya, satu data, artinya kalau kita satu data maka kita ada satu kebijakan dan kita satu program. Lalu kemudian pengawasan internal harus diperkuat, bukan dimaknai sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga marwah dan keharmonisan institusi. Dengan adanya rakerda ini diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Sulawesi Utara memiliki visi yang sama dalam mewujudkan penegakan hukum yang modern, transparan, dan berpihak pada keadilan rakyat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi warga bersyukur terima BLTS Kesra di momen jelang Nataru akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Meski harus menantang gelombang dan angin, petugas kantor pos Marore tetap menyalurkan BLTS Kesra bagi ratusan warga penerima di 3 pulau terluar, Kawiyo, Matutuang, dan Marore. Penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat di 3 pulau terluar, yakni Kawiyo, Matutuang, dan Marore, mulai dilakukan pada Minggu 7 Desember 2025. Petugas pos mendatangi dan menyalurkan langsung ke warga penerima di 3 pulau tersebut dengan menggunakan perahu. Meski harus menantang gelombang dan cuaca buruk, Ivan Misa, Kepala Kantor Pos Pembantu Marore, bersama 1 petugas pos dengan semangat dan rasa tanggung jawab mampu melaksanakan tugas mereka membawa dana BLTS senilai Rp900.000 untuk dibagikan kepada masing-masing penerima manfaat di 3 pulau terluar tersebut. Proses penyaluran yang ditargetkan hanya 2 hari, jika dalam kondisi normal, akhirnya menjadi 3 hari karena terhalang kondisi cuaca yang sedang tidak bersahabat. Distribusi BLTS Kesra di tiap pulau dipusatkan di kantor desa masing-masing. Selamat sore, kami dari kantor pos Marore melaporkan penyaluran BLTS Kesra yang ada di 3 daerah terluar. Yang pertama yaitu di Pulau Matutuang, Pulau Kawiyo, dan Pulau Marore. Dan kami menyalurkan mulai dari tanggal 7 Desember 2025, yaitu kami mulai dari Pulau Matutuang, dan tanggal 8 Desember 2025 kami menyalurkan di Pulau Kawiyo. Dan hari ini tanggal 9 Desember 2025 kami menyalurkan di Pulau Marore. Yang merupakan kendala kami pada saat penyaluran yaitu dengan adanya cuaca yang ada di musim Desember ini, yaitu gelombang tinggi disertai dengan musim hujan dan angin yang kencang. Itu yang merupakan salah satu kendala kami dalam penyaluran. Dan antusias masyarakat, mereka merasa sangat bersyukur
ketika di mana mereka diperhadapkan pada proses Natal dan Tahun Baru, menghadapi Natal dan Tahun Baru, dan mereka mendapatkan bantuan yang ada. Jumlah penerima BLT Kesra di 3 pulau terluar Kawio, Matutuang, dan Marore sebanyak 117 keluarga penerima manfaat. Warga begitu bersemangat dan senang karena bisa mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah, apalagi di momen jelang Hari Raya dan Tahun Baru. Doni Arai, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra terus digulirkan PT Pos Indonesia hingga 15 Desember mendatang. Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan bantuan pemerintah ini, apalagi bagi mereka yang akan merayakan Natal. Jelang akhir tahun, kantor pos cabang utama Manado masih menyalurkan bantuan langsung tunai sosial kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Kendati antrean yang tak sepadat di pekan awal pendistribusian 20 November lalu, namun sejumlah keluarga penerima manfaat terlihat masih mendatangi kantor pos cabang utama Manado. Bahkan beberapa warga yang antri mengaku datang dari Kabupaten Kepulauan. Seperti Dandesius Petiu Naung yang datang didampingi cucunya dari Desa Birahi, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keduanya datang dengan rencana perjalanan merayakan Natal di kota Manado, sekalian mencairkan BLTS di kantor pos. Keduanya mengaku sengaja baru mencairkan BLTS Kesra di kota Manado karena untuk membeli beberapa keperluan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kebetulan obat rencana obat Natal di sini, jadi pas BLT Kes ini cair, jadi sini ambil di sini yo. Oke, nah nanti akan dimanfaatkan untuk apa dang ini BLTS ini? Mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk beli Natal gitu. Hal yang sama diakui penerima BLTS Kesra lainnya yang bernama Eva Tulas, yang mengaku bersyukur ada bantuan pemerintah di akhir tahun saat dirinya dan keluarganya akan menyambut momen Natal dan Tahun Baru. Terima bantuan. Oh oke. Berapa nilai yang diterima hari ini Oma? 900. Oh, Oma akan dimanfaatkan untuk apa ini nanti? Kebutuhan sehari-hari. Oke, buat merayakan Hari Raya. Sementara pihak PT Pos Indonesia cabang Manado menyampaikan distribusi bansos senilai Rp900.000 ini akan dilakukan hingga 19 Desember mendatang. Dari kantor pusat bahwa penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini dilakukan sampai tanggal 19 Desember. Oke, baik Pak. Artinya masih ada beberapa 1 pekan lebih sedikit untuk mencapai batas waktu. Kantor pos sendiri melihat kendala apa yang menyebabkan sehingga KPM yang terdata ini belum melakukan pencairan di kantor pos? Iya, salah satu kendala yang kami hadapi dalam pencairan BLT Kesra ini adalah di antara para penerima ini banyak yang berada di luar daerah. Kemudian juga untuk daerah 3T itu terkendala dengan cuaca, sehingga beberapa petugas kami yang belum sampai ke beberapa daerah yang menjadi tujuan daripada penyaluran BLT Kesra ini. Sesuai data PT Pos Indonesia cabang Manado, penyaluran BLTS Kesra di Sulawesi Utara sudah mencapai 90,19%. Warga yang namanya terdata sebagai keluarga penerima manfaat agar bisa melakukan pencairan bansos sebelum tanggal 19 Desember 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yaakob Hendrik Patipeilohi membeberkan nilai aset negara yang berhasil diselamatkan di tahun 2025 sebesar 190,11 miliar rupiah. Sesuai hasil perhitungan BPKP, di dalamnya sudah termasuk uang tunai berjumlah 2,3 miliar rupiah. Adapun dari sisi penanganan kasus, ada sebanyak 67 perkara pada tahapan penyelidikan 47 perkara, dan penuntutan 46 perkara. Dilanjutkan tahapan eksekusi sebanyak 39 perkara. Sementara itu, dalam peringatan Hari Korupsi Sedunia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yaakob Hendrik Patipeilohi langsung membeberkan sesuai hasil perhitungan pihak BPKP. Nilai aset negara yang berhasil diselamatkan di tahun 2025 sebesar 190,11 miliar rupiah. Untuk 2025 ini ada 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 190,11
penyidikan kami lakukan, kita ada melakukan 7 untuk kejaksaan tinggi ya. Untuk kejaksaan tinggi itu ada sekitar 7 penyelidikan. Kemudian penyidikan kita lakukan 8 perkara. Dari 7 penyelidikan itu ada 2 baru kita lakukan bulan kemarin. Dan itu sudah per minggu ini kita sudah tingkatkan statusnya ke penyidikan. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan di tahun 2025 kian meningkat menjadi 85%. Hal ini menjadi dorongan bagi kejaksaan untuk terus berkomitmen menyelamatkan keuangan negara serta memulihkan kerugian yang telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi ringan dari Sulawesi Tengah, Saudara, Santa Claus atau Sinterklas selalu identik dengan perayaan Natal. Di Palu dalam menyambut Natal ada satu komunitas yang berperan sebagai Santa Claus dan Santa Pit berkunjung ke rumah-rumah untuk memberikan nasihat dan hadiah pada anak-anak. Komunitas Glow Fellowship berinisiatif membuka layanan kunjungan Sinterklas ke rumah-rumah warga. Tidak hanya berkunjung, anggota komunitas ini juga ada yang berperan sebagai Santa Pit atau Pit Hitam. Sosok ini sering ditakuti anak-anak karena perawakannya yang terkesan menyeramkan. Kehadirannya sebagai sosok yang akan memberikan efek jera atau memberi hukuman ringan pada anak-anak yang berperilaku kurang baik. Namun adegan tegang itu tidak berlangsung lama. Selanjutnya Sinterklas atau Santa Claus akan datang dengan membawa karung berisi hadiah-hadiah menarik. Sosok Santa Claus ini kebalikan dari Pit Hitam. Santa Claus akan memberikan hiburan dan nasihat penuh kasih pada anak-anak agar mereka tidak lagi berperilaku buruk. Kunjungan akan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada anak-anak yang dikunjungi. Lita, salah satu orang tua yang anaknya dikunjungi Sinterklas, mengatakan kunjungan ini memberikan sukacita dan kenangan indah bagi anaknya. Sangat bahagia, sangat happy juga, terutama untuk anak-anak ya dalam menyambut Natal. Tentunya kesan-kesan Natal dapat tersampaikan dengan baik melalui teman-teman yang menjadi Santa ataupun yang dari Sinterklas supaya lebih dengar-dengaran saja sama orang tua. Baik, selamat menyambut Natal. Santa Claus dan Santa Pit ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenangan Natal yang tak terlupakan bagi anak-anak. Ron Lee, pemeran Santa Pit, mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk hiburan yang edukatif. Kami sama-sama sepakat untuk buat Santa Claus is coming to home. Jadi kami datang untuk berkunjung ke rumah-rumah agar anak-anak yang saat ini mungkin tidak pernah merasakan suasana Natal dengan baik, bagaimana itu Santa Claus, siapa itu Santa Claus, apa itu Sinterpit. Nah, makanya kami buat event ini supaya anak-anak itu punya kenangan untuk Natal di 2025. Sering belajar membantu orang tua terutama ya, dan kepada adik-adik yang kita kunjungi itu mendapatkan sukacita untuk menyambut hari raya Natal ini. Program Santa Claus is Coming Home ini digelar di beberapa rumah yang ada di Kota Palu, sesuai pesanan dari keluarga yang ingin berkunjung. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi dari daerah Indonesia Timur, penjualan pohon Natal di Kota Makassar alami peningkatan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Satuan Reskrim Polresta Kendari membekuk seorang pelaku pencurian motor lintas provinsi dengan 150 tempat kejadian perkara. Dari tangan pelaku disita 60 unit motor diduga hasil curian berbagai jenis. Salah satu kasus yang menjadi perhatian yakni pencurian kendaraan bermotor oleh seorang pelaku dengan 150 tempat kejadian perkara. Polisi menangkap seorang terduga pelaku berinisial Ariel, 38 tahun, yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Dari pengungkapan itu turut disita 60 unit motor dari berbagai jenis yang diduga hasil curian yang dilakukan pelaku. Pelaku yang merupakan sindikat pencuri motor lintas provinsi terpaksa dihadiahi timah panas polisi di kakinya
karena mencoba melawan dan kabur saat ditangkap. Kapolresta Kendari Kombes Polisi Edwin Louis Sengka membeberkan dari hasil pemeriksaan pelaku melakukan pencurian motor di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Motor yang sudah dicuri pelaku kemudian dijual ke penada dengan harga bervariasi dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Hari ini Polresta merupakan sindikat ya. Sindikat curanmor sudah juga residivis 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, spesialis curanmor. Motifnya mencari keuntungan, menghidupi keluarga dan narkoba jenis sabu. Ya, memang daerah operasinya sampai jalur lintas provinsi. Ya, bersyukur tim reskrim kita Pusat 7 bisa melakukan penangkapan sampai pengembangan sampai di mana semampu kita tangkap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku Ariel dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, Universitas Hasanuddin Makassar kembali mengirimkan relawan bencana ke Sumatera dan Aceh. 12 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan ditempatkan di lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan para korban, di mana mereka akan bertugas selama 2 minggu sebagai bagian dari tugas KKN tematik. 12 relawan dari Unhas akan menjalani KKN tematik. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir dari 12 jurusan yang akan membantu korban bencana di sejumlah titik di Sumatera dan Aceh. Pelepasan relawan dilakukan langsung oleh Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa, Direktorat Unhas Makassar. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan, Unhas akan berupaya memberikan bantuan terbaik untuk membantu para korban, termasuk mengirimkan dokter-dokter ahli guna memberikan bantuan medis. Terlepas khusus KKN dengan tematik peduli tanggap bencana. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah-daerah mana yang lebih membutuhkan dan berdasarkan informasi yang masuk, ini masih banyak sekali wilayah yang sangat membutuhkan bantuan, ya baik itu bantuan berupa makanan, pakaian dan seluruh yang terkait dengan kebutuhan logistik maupun orang-orang yang secara aktif, yang sehat, kuat, bisa berkontribusi di dalam membantu mereka untuk recovery, ya. Nah, memang mereka masih mahasiswa, dan mereka adalah mahasiswa di tingkat akhir yang juga sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bisa kami sudah bekali tadi secara singkat juga bagaimana kemudian menghadapi situasi darurat tanggap bencana seperti ini, dan tentu akan didampingi oleh dosennya Pak Ili langsung, Kepala Pusat Kebencanaan. Relawan ini menyusul 3 kelompok relawan yang sudah diberangkatkan Unhas lebih dahulu. Para mahasiswa adalah anggota Pusat Kebencanaan Unhas Makassar, di mana sebelumnya sudah ikut dalam berbagai aksi kemanusiaan membantu korban bencana di sejumlah daerah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, guna memberi kenyamanan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra bersama instansi terkait lainnya memeriksa sejumlah bus angkutan umum di terminal penumpang di Kota Kendari pada Jumat 12 Desember 2025. Dari pemeriksaan itu, 95% bus antar kota antar provinsi dinilai layak jalan. Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah kendaraan bus di terminal penumpang di Kota Kendari diperiksa kelayakannya oleh petugas gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Jasara Harja. Pemeriksaan yang dilakukan petugas meliputi surat berkendara bagi supir bus, pemeriksaan kelayakan ban, lampu, pembersihan kaca bus, dan pengujian rem. Kegiatan itu untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang saat menggunakan transportasi darat yang layak beroperasi jelang mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kita memastikan kelaikan jalan kendaraan, jadi kita lakukan inspeksi, kita cek betul bagaimana dari mulai fisik,
kondisi rem, kaki-kaki, ban dan sebagainya. Termasuk kita juga memberikan sosialisasi kepada pengemudi bahwa perjalanan yang rata-rata memang sangat jauh jarak tempuhnya dari Kendari sampai dengan Toraja, ada yang mengarah ke Sulbar, kemudian ada juga yang mengarah ke arah Makassar. Nah, tentunya dengan pengecekan ini kami pastikan kendaraan-kendaraan tersebut harus dalam kondisi yang berkeselamatan, sehingga pada saat digunakan untuk kegiatan liburan tentunya hal-hal yang kecil yang dapat berpengaruh terhadap potensi kerawanan kecelakaan ini dapat dihindari seperti itu. Dari hasil pemeriksaan bus antar kota antar provinsi, seluruhnya memenuhi syarat, namun jika ditemukan adanya kendaraan tidak layak, akan ditindak tegas dengan pencabutan izin operasional. Usai melakukan ramcek di terminal penumpang, selanjutnya dilakukan pengecekan di pelabuhan rakyat dan bandara. Silvian Cakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi ringan, saudara. Pohon Natal jadi buruan warga menjelang Hari Raya Natal. Mereka mulai mencari pohon Natal yang sesuai dengan tema-tema Natal yang disukai. Penjualan pohon Natal pun alami peningkatan karena tak hanya dari Makassar saja. Penjualan pohon Natal bahkan dikirim sampai ke Papua. Toko penjualan pohon Natal kini ramai didatangi pembeli yang datang untuk mencari pohon Natal berbagai jenis dan ukuran. Ragam pohon Natal dipamerkan mulai dari Sandyland Tree hingga Snow Tree. Tema-tema pohon Natal ini disesuaikan dengan banyak pernak-pernik pohon Natal. Berburu pohon Natal sudah menjadi tradisi warga Nasrani, khususnya di minggu awal dan minggu kedua bulan Desember. Orang tua memanfaatkan waktu libur di Sabtu dan Minggu untuk mencari pohon Natal bersama anak-anak mereka, agar pohon Natal yang dibeli sesuai dengan impian anak-anak. Pengelola toko menyebut penjualan pohon Natal alami peningkatan sejak akhir November. Warga memilih membeli pohon Natal di awal Desember agar tidak kehabisan pilihan, apalagi banyak diskon yang bisa didapatkan jika berbelanja di minggu awal Desember. Harga pohon Natal pun bervariasi, mulai dari 5 juta disesuaikan dengan tinggi pohon dan banyaknya pernak-pernik yang ditempelkan pada pohon Natal. Tahun ini penjualan pohon Natal tak hanya di Sulawesi Selatan, banyak juga pemesan online datang dari luar Sulawesi, bahkan hingga ke Papua. Pohon Natal dengan aksesoris-aksesorisnya yang bagus seperti ini sangat indah. Tadi pilih-pilih sama siapa pilih-pilih, Bu? Ah? Sama siapa kita memilih-milih tadi? Anak-anak juga ikut milih nggak, Ya, Bu? semua sekeluarga. Apa yang menarik, Bu, di sini yang tahun ini? Yang menarik itu pohonnya. Setiap tahun berubah, jadi itu yang paling bagus. Indah. Ya, kalau kita lihat yang mungkin yang paling menarik sini yang pohon Natal mana, Bu? Pohon Natal yang ini, menurut saya. Apanya yang kita suka, Ibu? Pernak-perniknya. Untuk tahun ini seperti di tahun-tahun sebelumnya kita itu selalu menghadirkan sesuatu hal yang baru. Nah, untuk tahun ini kita ada 4 highlight tema, salah satunya itu adalah di klasiknya, kemudian kita juga ada Jolly Candyland, kemudian ada juga Sparkling Wonder Glow, kemudian kita ada juga ada tema-tema yang lain yang memang relate dengan kondisi yang saat sekarang ini. Ini pohon Natalnya didatangkan dari mana? Ya, ini kita ada yang dari lokal, kemudian ada yang kita import juga. Nah, kalau kami itu punya gudang dari Jakarta, jadi kita datangkan dari Jakarta. Umumnya variasi harganya berapa? Kalau kita variasinya itu mulai dari harga 5 juta sampai dengan harga 23 juta juga, tergantung dari aksesoris. Kalau untuk pohonnya sendiri itu kita mulai dari harga 5 jutaan. Naiknya penjualan pohon Natal tak hanya dari keluarga saja, namun pembeli pohon Natal juga berasal dari instansi dan perusahaan swasta serta gereja. Pihak toko memang menyediakan banyak promo Natal seperti diskon pohon Natal hingga promo tukar pohon lama dengan diskon 50% untuk pohon Natal baru. Semua ditawarkan agar memberikan kemudahan berbelanja bagi warga. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga, di antaranya panjat tebing kembali berjaya raih emas SEA Games. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, penggawa skuad Garuda Calvin Verdong memberikan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Calvin Verdong mengirimkan bantuan kepada mereka yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Sang ayah yang berasal dari Meulabo, salah satu daerah terdampak, membuat tindakan ini memiliki makna kepedulian pribadi. Bantuan ini diunggah oleh salah satu relawan asal Bandung, Naufal Alvan. Dalam catatan singkat video, Alvan menuliskan Verdong tak mau amanahnya diekspos. Namun fans West Ham United ini mengunggah-unggahnya ke Instagram untuk menginspirasi kebaikan. Verdong memberikan bantuan berupa 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan pribadi, diantaranya sabun, sampo, dan pasta gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, aku Naufal dari Amal Produktif. Hari ini kita lagi nyalurin bantuan 125 hygiene kit. Saudara, atlet sepeda putra Indonesia Randy Farera berhasil menyabet medali emas SEA Games Thailand dari kategori cross country di Chonburi. Randy berhasil meraih medali emas usai menyisihkan pesepeda Malaysia dan Filipina di lintas Kaokeo Open Shoe. Raihan emas ini melengkapi prestasi Randy yang meraih perak di nomor downhill. Prestasi ini menambah koleksi emas ke-6 Indonesia di SEA Games 2025. Saudara, panjat tebing Indonesia kembali berjaya di SEA Games 2025. Indonesia mengawinkan emas nomor speed putra dan putri sekaligus memastikan juara umum. Bertanding di Bangkok Sport Climbing Center, Sabtu 13 Desember, Anastasia Fir Robi meraih emas speed putra mengalahkan Alfian Muhammad dengan catatan 4,83 detik. Sebelumnya emas nomor lead putra dan putri juga diraih Ardana Cikal dan Alma Aurela Sani. Dari 6 medali emas yang diperebutkan, 4 telah diamankan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara umum cabang panjat tebing. Perlombaan dilanjutkan Minggu 14 Desember dengan nomor bouldering putra dan putri. Indonesia masih memiliki peluang meraih 2 medali emas tersisa. Sementara atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Chonburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membubuhkan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Saudara, bersaing dengan 6 negara Asia Tenggara, Timnas Skateboard Indonesia mantapkan persiapan. 8 atlet skateboard Indonesia siap persembahkan 2 medali emas untuk Merah Putih. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 4 atlet putri terbaik ke SEA Games 2025 Thailand. Selama 7 bulan penuh, skateboarder tanah air mempersiapkan diri berlatih di skatepark Wibawa Mukti Cikarang. Kini, para atlet menjajal venue pertandingan di Hua Mark Indoor Skatepark KAA di Bangkok, Thailand. Turun di kategori pertandingan Street Men's dan Women's, serta Park Men's dan Women's, 2 medali emas jadi target tim skateboard Indonesia. Tuan rumah Thailand dan Filipina akan menjadi lawan terkuat tim Merah Putih. Yang sudah berada di luar negeri, seperti Filipina, karena di daerah sini ada park di mana mereka levelnya sudah lebih tinggi. Jadi kita coba memaksimalkan skill-skill yang ada untuk bisa bermain maksimal. Mundurnya Kamboja dan Vietnam di cabang olahraga skateboard membuat Indonesia akan bertarung dengan skateboarder dari 6 negara Asia Tenggara dalam pertandingan yang akan berlangsung pada 11 sampai 14 Desember. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.